Martial God Asura Chapter 5874 Bahasa Indonesia. 5874, alasan kembali. Pikiran Chu Feng menjadi kosong. Dia tidak bisa mendengar atau mengingat apapun, hanya ada satu hal yang menonjol baginya, rasa sakit. Itu adalah hukuman yang harus dia terima karena memaksakan dirinya melampaui batas kemampuannya. Tanpa bantuan Wen Sui, metode pemulihan biasa tidak banyak membantunya. Hukuman ini pun berlangsung lama, seolah-olah mengingatkannya akan dosa besar yang pernah dilakukannya, sehingga ia berpikir dua kali sebelum mengulanginya lagi. Ketika Chu Feng akhirnya bisa membuka matanya sekali lagi, dia melihat wajah yang familiar dan mendengar suara yang familiar. Kakak Chu Feng, bagaimana perasaanmu? Wajah cantik Ziling tidak hanya mencerminkan kekhawatirannya tetapi juga kelemahannya. Meski begitu, sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman indah ketika dia memastikan bahwa Chu Feng sudah bangun, yang membuat wajahnya yang lemah bersinar. Inilah keajaiban romansa. Ini bisa membuat seseorang menjadi lemah, tapi juga bisa memberi energi pada seseorang. Namun, Chu Feng masih merasa bersalah karena membuat Ziling melewati masa sulit seperti itu. Saya baik-baik saja. Aku minta maaf telah membuatmu khawatir. Chu Feng mendorong dirinya sendiri meski dalam kondisi lemah, dia ingin membuat dirinya terlihat baik-baik saja untuk menghilangkan kekhawatiran Ziling. Bagaimana saya tidak khawatir, tapi aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Saya akan mendukung Anda tanpa syarat apapun yang Anda lakukan, kata Ziling sambil tersenyum manis. Aku tahu. Chu Feng dengan lembut menyentuh pipi Ziling. Dia adalah tipe orang yang seperti itu, yang hanya membuatnya merasa semakin bersalah padanya. Bagaimana itu? Ziling bertanya. Mereka hanya tahu bahwa Chu Feng telah menantang kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur, tetapi mereka tidak tahu hasilnya. Chu Feng memberitahu Ziling semua yang telah terjadi. Demikian pula, Ziling juga memberitahunya bagaimana nasib kepala Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi dan Wen Sui. Wen Sui telah membayar mahal untuk merawatnya, jadi dia memerlukan waktu untuk pulih sepenuhnya. Sedangkan kepala sekte sedikit lebih baik. Sekutu Chu Feng telah membayar mahal untuk membantunya menghadapi Jie Tianran. Adapun Jie Tianran, Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi dapat melihat setiap gerakannya meskipun banyak lapisan formasi yang dia bangun di sekitar kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur, sehingga mereka dapat mengatakan bahwa dia belum kembali sejak Chu Feng pingsan. Para tetua Istana Suci Tujuh Alam terus memeriksa gerbang kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur, tetapi mereka tidak dapat membuat kemajuan apapun tanpa bantuan sarana pendukung. Sepertinya ada batasan dalam cara pemulihan Jie Tianran juga, tapi itu sudah diduga. Chu Feng menghela nafas lega. Dia telah mencapai batasnya dalam bentrokan keduanya dengan Jie Tianran. Dia tidak akan berdaya jika Jie Tianran pulih dengan cepat dan mencoba memasuki kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur lagi. Ziling, berapa lama aku keluar? Chu Feng bertanya. Sebulan, jawab Ziling. Itu lebih pendek dari perkiraan Chu Feng. Di mana Tuan Sekte? Apakah nyaman bagiku untuk bertemu dengannya? Guru menyuruhku untuk membawamu menemuinya setelah kamu merasa lebih baik. Kakak Chu Feng, kamu baik-baik saja. Apakah kamu yakin tidak perlu istirahat lebih lama lagi? Ziling masih khawatir. Saya baik-baik saja. Sekarang setelah saya sadar, hanya masalah waktu sebelum saya pulih sepenuhnya. Sebaliknya, aku lebih mengkhawatirkanmu. Chu Feng mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Ziling untuk mendiagnosis kondisinya. Yang terakhir ini belum pulih dari paksaan keluar dari budidaya tertutupnya. Jangan khawatirkan aku. Sama sepertimu, aku hanya butuh waktu untuk pulih, jawab Ziling sambil tersenyum. Namun, Chu Feng mengerutkan kening. Kondisinya mungkin sangat buruk saat ini, tetapi dia akan segera pulih begitu dia bangun. Di sisi lain, kondisi Ziling tampak lebih baik, namun fondasinya mengalami kerusakan parah. Chu Feng memiliki harta yang dapat menyembuhkan fondasi dan kultivasi seseorang, namun semakin kuat fondasinya, semakin sulit untuk memperbaikinya. Selain itu, kasus Ziling juga istimewa. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini untuk membantu luka Ziling. Itu terdengar baik. Chu Feng tidak menyalahkan Ziling karena menerobos budidaya tertutupnya. Itu sudah selesai dan berakhir, tidak ada gunanya menyalahkannya sekarang. Sama seperti bagaimana Ziling mendukung keputusannya tanpa syarat, hal yang sama juga terjadi pada Chu Feng. Pasti ada cara untuk memperbaiki fondasinya, meski itu tidak mudah. Chu Feng berpikir bahwa Wen Sui mungkin bisa membantunya karena Wen Sui secara langsung menyembuhkan orang lain melalui kekuatan hidupnya. Secara teoritis, kemampuannya harus bekerja pada sebagian besar kondisi. Satu-satunya masalah adalah harga yang harus dibayar Wen Sui untuk itu. Mari kita bertemu Tuan Sekte. Chu Feng berdiri. Tak lama setelah itu, Chu Feng bertemu dengan kepala Sekte Hidden Dragon Martial Sect. Dia memang punya firasat seperti apa keadaannya, tapi dia masih merasa bersalah ketika melihat kondisinya. Tuan Sekte, saya. Chu Feng setengah mengucapkan kata-katanya ketika kepala Sekte menyela. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu yang tidak sopan, jangan lakukan itu. Katakan padaku bagaimana situasi dengan Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Wajah sang ketua sekte begitu kurus sehingga dia tampak mengerikan, namun senyumannya masih tetap penuh kebaikan seperti biasanya. Chu Feng tersenyum sebagai tanggapan. Dia memberitahunya apa yang dia temui di Sekte Alam Bela Diri Leluhur, tapi dia tidak berhenti di situ saja. Karena Ziling juga hadir di sini, dia memberitahu mereka apa yang telah dia lalui sejak meninggalkan galaksi bela diri leluhur, seperti pertemuannya dengan Long Chengyu dan yang lainnya, bertualang ke Laut Bintang Abadi, konfliknya dengan Istana Suci Tujuh Alam, peristiwa yang terjadi di Zenit Sembilan Surga, dan seterusnya. Kepala sekte mengangguk setuju. Dia merasa bahwa perbuatan Chu Feng telah membawa kehormatan bagi Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi mereka. Chu Feng, leluhur Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi kami, yang tinggal di Gunung Esensi Sejati, menyuruhku untuk menyerahkan ini padamu. Dia memainkan peran penting dalam melindungi galaksi bela diri leluhur kita. Kamu harus mengingatnya, kan? Kata kepala sekte sambil menyerahkan kosmos sak kepada Chu Feng. Tentu saja, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Begitu dia menerima kosmos sak, sebuah formasi muncul. Ini adalah formasi yang hanya bisa diuraikan oleh Chu Feng. Dia dengan cepat menguraikan formasi tersebut, dan sebuah pesan mengalir ke kepalanya. Melalui pesan tersebut, dia mengetahui bahwa leluhur yang tinggal di Gunung Esensi Sejati adalah pemimpin Serikat Dagang Penggarap Bela Diri.
Akhirnya dia sadar mengapa ketua guild membantunya meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Ternyata mereka berasal dari sekte yang sama. Pihak lain menyuruh Chu Feng merahasiakan masalah ini. Dia tidak ingin ketua sekte dan yang lainnya mengetahui identitasnya yang lain. Selain itu, dia juga memberi alamat pada Chu Feng. Dia akan mengasingkan diri di sana, dan Chu Feng bisa mencarinya di sana jika dia membutuhkan bantuannya. Dunia kultivasi berpikir bahwa galaksi bela diri leluhur kita adalah orang yang penurut, tetapi mereka tidak tahu bahwa kita memiliki banyak ahli yang tersembunyi di tengah-tengah kita, kata Chu Feng. Tentu saja. Kepala sekte mengangguk setuju. Dia tidak tahu bahwa nenek moyang mereka adalah pemimpin persekutuan perdagangan penggarap bela diri, namun dia tahu bahwa nenek moyang mereka adalah seorang penggarap tingkat dewa surgawi yang memiliki sarana untuk menghadapi para pemimpin klan era kuno. Chu Feng, kamu harus tinggal di sekte bela diri naga tersembunyi untuk sementara waktu jika kamu tidak punya apa-apa, kata kepala sekte. Orang-orang dari Rumah Suci Tujuh Alam telah menyusup ke galaksi bela diri leluhur dan membangun formasi di mana-mana dengan dalih melindungi mereka, namun mereka jelas mempunyai motif lain dalam pikiran mereka. Mengingat permusuhan antara Chu Feng dan Rumah Suci Tujuh Alam, dia akan berada dalam posisi yang lebih aman jika dia tetap berada di sekte bela diri naga tersembunyi. Namun, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia akan kembali bahkan jika bukan karena klan era kuno yang menyerang sekte bela diri naga tersembunyi.